Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi ja'li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddir lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbi wal ali, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur ya tak terhingga yang kita haturkan, yang kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semuanya, yang berikan nikmat kepada kita semuanya, khususnya nikmat iman dan Islam. Semoga ini terus Allah berikan, Allah sematkan kepada kita sampai akhir hayat kita, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, pada malam hari ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang sangat penuh dengan keberkahan, yang syarat dengan wawasan yang sangat luas, yang membentengi kita dari pemahaman-pemahaman yang busuk, pemahaman-pemahaman yang sesat, yang bisa berkemungkinan besar akan mengantarkan kita kepada kekufuran. Wal'iyadzubillah min dzalik, yang bijak juga bisa mengantarkan kita kepada kesesatan. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pemahaman-pemahaman yang tidak benar di dalam agama kita. Karena agama yang kita anut ini adalah agama dinun hanifun, agama yang lurus, yang sudah diajarkan dasar-dasarnya oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dasar itu tidak boleh ada yang salah. Dasar atau pondasi itu juga tidak boleh ada yang tidak benar. Semua harus pada pondasi yang tepat, cara yang tepat. Ketika itu salah, maka bangunan itu juga akan roboh, akan binasa, akan rusak. Begitu juga agama, kalau didasari dengan dasar yang salah, maka bangunannya, ajaran-ajaran yang berkembang dari pondasi itu akan juga tidak benar dan bahkan bisa menyesatkan, tidak membuahkan hasil dan tidak menyampaikan kepada kebaikan. Wal'iyadzubillah min dzalik. Inilah yang dikhawatirkan dari banyak orang yang mengaku beragama namun dia tidak menghasilkan apa-apa dari apa yang dia amalkan. Oleh karena itu, marilah kita belajar dengan baik, berguru dengan guru yang baik, yang bersandar, yang bersambung keilmuannya dari satu rantaian para ulama-ulama hingga baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, marilah kita memulai kajian kitab Mafahim ini dengan kita berniat seperti yang diniatkan oleh Imam Al-Qutub Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimallahu rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi asari fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Qala al-muallif Sayyidil Imam Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimallahu rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Ila anggal at-tawassul bi qabrin Nabi SAW bi irsyadi Sayyidah Aisyah. Kemarin kita membahas tentang tawassul juga, di mana Rasulullah SAW itu juga ternyata beliau bertawassul. Bahkan beliau ketika mengajarkan doa yang bertawassul, ya, di mana dalam sebuah hadis kemarin, ya,
Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika. Ya. Ya. Bahkan kemarin itu kita bahas Rasulullah bertawasul dengan dirinya sendiri. Bihaqqihi. Dengan haknya atau dirinya, kemuliaan dari para nabi dan orang-orang saleh. Dengan ucapan beliau apa? Wasi 'alaiha madkhalaha bihaqqi nabiyyika wal anbiya alladzina min qabli. Ini hadis yang mengandung doa, di mana ini hadis menceritakan tentang proses pengkuburan dari ibunda Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau yang melakukan sendiri, bahkan beliau yang memasukkan jenazah ibunda Sayyidina Ali, yaitu Sayyidina Fatimah binti Asad, masuk ke liang kubur sendiri. Rasulullah kemudian mentalkin dan mendoakan. Ya, ini hadis banyak sekali riwayatnya dan ini dianggap sahih. Ya. Bahkan di sini dilanjutkan dengan Rasulullah juga bertawassul dengan bihaqqis sa'ilin, dengan haknya orang-orang yang berdoa, yang memanjatkan doa kepada Allah. Nah, gini doa sangat luar biasa dan insya Allah kita semuanya telah mengetahui doa ini. Ya, di mana ada riwayat an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja min baitihi lis-shalah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang keluar dari rumahnya, dari tempatnya menuju tempat salat, baik itu masjid, baik itu musola atau yang semacamnya. Kemudian ketika dia keluar tadi membaca, kata Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik. Ya Allah, saya meminta kepadamu dengan haknya orang-orang yang meminta kepadamu. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan. Lihat, kita nggak langsung meminta kepada Allah. Allah nggak cukup dengan saya inni as'aluka, nggak cukup. Tapi di sini Rasulullah menambahkan bihaqqis sa'ilina. Saya meminta kepadamu ya Rabb dengan kedudukan orang-orang yang bermunajat yang meminta kepadamu. Wa bihaqqi mamsyaya hadza, dan dengan kedudukan atau berkat dari jalanku ini, ya, dengan aku ini berjalan menuju tempat ibadah. Fa inni lam akhrud asyaran wala batara, sesungguhnya aku tidak keluar dalam keadaan berbuat keburukan dan berbuat sesuatu yang sia-sia, wala riya'an wala sum'ah, dan tujuannya bukan pula untuk mengharap pandangan orang, pujian orang. Namun kharajtu ittiqa'a sakhatik, namun aku keluar karena takut kepada murkamu, wabtigha'a maradatik, dan mengharap ridhamu. Fas'aluka an tu'idhani minan nar, maka aku minta kepadamu ya Allah, engkau melindungiku dari api neraka. Wa antaghfira li dzunubi, dan engkau mengampuni dosa-dosaku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada zat yang mengampuni segala dosa kecuali hanya engkau. Aqbalallahu biwajhi wastaghfar lahu sab'una alfa malak. Maka siapa, kata Rasulullah SAW, membaca doa ini ketika hendak menuju tempat sholatnya, maka Allah akan datang dengan dirinya, menghadapkan dengan wajahnya, wastaghfar lahu, dan akan mengampuni untuk orang tersebut, akan memintakan ampun untuk orang tersebut, sab'una alfa malak, 70.000 malaikat. Ini doa yang sangat masyhur, yang sudah terkenal, dianjurkan untuk dibaca setiap kali kita datang ke masjid, setiap kali datang ke tempat musola dan sebagainya. Yang mana itu semuanya kita baca doa itu berarti menunjukkan kita ini bertawassul. Kita mohon kepada Allah, tapi medianya media tawassul apa? Bihaqqis sa'ilina 'alaika. Masa ini dikatakan bukan tawassul? Kalau ini bukan tawassul, tapi kenapa di situ ada bihaqqis sa'ilina 'alaika? Kok enggak langsung al-as'aluka ya Allah? Tapi Rasulullah tidak
mengajarkan seperti itu. Ya, artinya menunjukkan tawasul. Rasulullah sendiri juga bertawasul di sini karena beliau yang mengajarkan doa ini. Berarti beliau juga yang melakukannya. Kemudian menganjurkan para sahabat untuk membaca doa ini. Kemudian para sahabat menularkan lagi mengajarkan doa ini kepada para tabi'in. Kemudian kepada tabi'in sampai kepada kita hadis ini. Maka di sini mungkin ini dapat dari hadis dari mana? Maka sumbernya dari mana? Kita bisa lihat hadis ini ternyata diriwayatkan oleh di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bi isnadin fihi magal. Walaupun di sini ada berbagai isnad, masih ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang kedudukan hadis ini, apakah sahih, apakah hasan atau apakah dhaif. Hasanu Syekhuna Al-Hafidz Abdul Hasan. Namun guru kita Al-Hafidz Abdul Hasan itu menjadikan hadis ini termasuk hadis yang hasan. Hasan artinya berarti juga bisa dijadikan hujjah. Waqal Hafidz Ibnu Hajar. Dan kita akan simak pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekhul Muhadditsin, yang mensyarahi kitab Sahih Bukhari. Yang punya kitab namanya Fathul Bari. Ya. Beliau mengatakan di dalam kitab Nataijil Afkar. Beliau mengomentari hadis tersebut. Hadza haditsun hasan. Ini riwayat atau hadisnya derajatnya hasan. Akhraju Ahmad, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, wa Ibnu Khuzaimah, dan juga Imam Ibnu Khuzaimah fi kitab Tauhid, dalam bab kitab Tauhid, dan juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim wa Ibnu Sinni. Ya. Jadi ini hadisnya hadis hasan. Wa qala al-Iraqi, Imam Iraqi fi takhrij ahadits al-Ihya, ketika beliau mentakhrij ya hadis-hadis yang ada di dalam kitab Ihya, ya, beliau mengatakan di dalam kitab Ihya ada disebutkan tentang hadis ini, anjuran membaca doa ini ketika hendak ke masjid atau musholla. Maka di situ Imam Iraqi mengatakan bi annahu hasan. Hadisnya ini riwayatnya, kedudukan hadisnya adalah hasan. Wa qala Hafidz Al-Busiri, juga seorang ahli hadis yang bernama Al-Busiri, di dalam kitab Zawaid Ibni Majah Al-Musamma bi Masbahiz Zujajah, rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihi. Bahkan beliau mengomentari bahwasanya Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadis tersebut di dalam kitab sahihnya. Berarti menurut jalur Ibnu Khuzaimah, hadis ini adalah hadis yang tingkatannya sahih. Waqal Hafidz Harufuddin Ibniyati fi Muttajir Rabih. Maka dalam kitab Muttajir Rabih juga disebutkan ini sanadnya hadis yang tadi dikatakan derajatnya juga hasan insyaallah. Wa dzakara al-ulama al-muhaddits al-muhaddits Said Ali bin Yahya al-Alawi fi risalati al-latifah Hidayat al-mutakhabbitin an al-Hafidz Abdul Ghani al-Muqaddasi hasan al-hadits wa qabbalahu Ibnu Abi Hatim. Bi hadza tabayyan laka anna hadzal haditsa sahha wa hasanu thamaniyatun min kibari huffadzil hadits. Jadi intinya hadis yang meriwayatkan tentang doa hendak ke masjid atau mushola ini, ya, telah disahihkan dan dihasankan derajatnya oleh 8 tokoh dari pembesar ahli hadis dan pemuka dan imam ahli hadis. Siapa itu? Yaitu Ibnu Khuzaimah, Al-Mundhiri, dan gurunya Abul Hasan, Imam Iraqi, Imam Busiri, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Syarfuddin Ad-Dimyati, wa Abdul Ghani Al-Muqaddasi, wa Ibnu Abi Hatim. Mereka semuanya telah menjadikan hadis ini sahih, dan ada yang sebagian mengatakan hasan. Jadi tidak sampai hadis ini pada predikat yang dhaif, yang tidak bisa dijadikan hujjah. Kalau sudah hasan atau sahih, ini berarti bisa dijadikan hujjah, dalil. Kalau dhaif, sepakat para ulama tidak bisa dijadikan hujjah, namun bisa diamalkan, dijadikan rutinitas amal ibadah kita, itu boleh.
Maka di sini Abu Yusuf Muhammad mengatakan, maka masih apakah ada yang tersisa setelah para ulama-ulama ini sudah mengatakan bahwasanya hadis tadi itu hadisnya sahih, ada yang mengatakan hadisnya sahih, masih adakah orang yang berakal yang meninggalkan ya keputusan dari orang-orang yang besar tersebut yang mengatakan hadis itu hadis yang sahih atau hasan, yang intinya bukan hanya sekedar itu, hadis itu ternyata di situ mengandung ya makna tawassul, ya makna tawassul. Jadi kita meminta kepada Allah dengan berkahnya orang-orang yang banyak meminta kepada Allah, dengan kedudukan orang-orang yang bermunajat kepada Allah. Jadi kita tidak meminta dalam doa ini dengan berkahnya saya sendiri, tidak, tapi dengan berkahnya orang-orang yang meminta kepada Allah. Berarti menunjukkan ini tawassul, ya. Jadi sangat banyak sekali kita akan temukan, semakin jelas dan semakin jelas akan kita sadari bahwasanya kita ini sebenarnya tidak bisa lepas dari tawassul. Karena doa-doa yang diajarkan Nabi itu, bahkan beliau sendiri berdoa dengan cara tawassul, ya. Bagaimana kita akan bisa meninggalkan hal itu? Sedangkan Rasulullah SAW yang mengajarkannya. Maka di sini disinggung sama Abu Yasir Muhammad bin Al-Maliki, atastabdiluna alladhi wa adna billadhi wa khair, apakah kalian akan mengganti sesuatu hal yang lebih hina, ya, yang itu lebih hina dengan sesuatu yang nyatanya itu sudah baik? Apakah kamu yang sudah baik kamu mau ganti dengan sesuatu yang hina? Hasya wa kalla, na'udzubillah min. Ini sudah jelas ini baik. Kenapa pakai alasan oh itu hadisnya hadis yang dhaif tidak bisa kita amalkan, ini hadisnya ditolak dengan alasan seperti itu, padahal sudah jelas ini hadisnya hadis yang sahih. Kenapa masih ditakwil? Kenapa masih diragukan dan sebagainya? Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya ya, mata penglihatan itu tidak buta, tetapi yang buta itu adalah mata batin atau hati yang ada di dalam hati-hati manusia. Ketika kebenaran sudah di muka, di depan kita, namun kita tidak mau menerima kebenaran itu, sesungguhnya bukan mata penglihatan yang buta, tetapi hati kita yang sudah buta. Artinya buta di sini adalah yang sudah dalam keadaan gelap, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Wal iyadzubillah min dzalik. Dan itulah menjadi tanda orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya beliau mengatakan, sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah, ya, hati yang paling jauh dari Allah, ya, adalah hati yang keras. Hati keras itu seperti apa? Hati yang sudah di depannya sudah ada namanya kebenaran, kebaikan yang dia bisa meraihnya, yang dia bisa menerimanya dan menjalankannya, namun dia menolak itu semuanya akibat keangkuhan dirinya sendiri, akibat kebodohan yang dia yang ada pada dirinya sendiri. Wal iyadzubillah min. Jadi, maka ini disinilah ketika kebenaran sudah di depan mata namun ditolak, ini dikatakan oleh para ulama orang tersebut adalah jahilun murakkab. Orang ini adalah kategorinya orang yang bodoh kuadrat, ya, lebih bodoh dari orang yang betul-betul bodoh. Orang bodoh karena memang dia tidak tahu, ya, ketika diarahkan dia akan mau, dia akan tahu, menerima jalan itu. Namun ada orang yang sudah, ya, dikatakan dia itu tahu, ya, dia tahu itu jalan yang benar, itu kebenaran, namun dia tidak mau mengambilnya, tidak mau menjalankannya, maka itulah dikatakan, ya, ajhal minal jahil. Itu lebih bodoh daripada senyata-nyatanya orang yang betul-betul tidak tahu. Waliyadzubillah min dzalik. Kita lanjutkan pada babnya selanjutnya. At-tawassul bi qabrin Nabi bi irsyadi Sayyidah Aisyah. Di sini dijelaskan ada kisah lagi, sebuah kisah yang sangat luar biasa, di mana ada tawassul dengan kuburan Nabi Muhammad
dengan petunjuk dari Sayyidina Aisyah. Bagaimana kisahnya? Di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ad-Darimi, seorang imam ahli hadis yang bernama Ad-Darimi, dalam kitabnya As-Sunan, pada bab ma akramallahu ta'ala nabiyahu ba'da mautih, sesuatu yang Allah muliakan, apa-apa yang Allah muliakan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad, sepeninggal beliau. Jadi apa saja yang Allah muliakan, Allah angkat derajat Nabi Muhammad sepeninggal Nabi Muhammad. Allah tampakkan kemuliaan Nabi Muhammad setelah Rasulullah meninggal, apa saja. Maka di situ disebutkan dalam satu hadis, haddatsana Abu Nu'man, haddatsana Sa'id bin Zaid, haddatsana Amr bin Malik An-Nakri, haddatsana Abu Al-Jauza Aus bin Abdullah qala wa hata ahlul Madinah qahtan syadidan fasyakau ila Aisyah. Satu saat penduduk Madinah mengalami paceklik yang sangat, sampai-sampai penduduk kota Madinah mengadu datang kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi Muhammad. Sehingga Sayyidah Aisyah ketika mendapatkan aduan tersebut, Sayyidah Aisyah memberikan solusi. Unzuru qabr Nabi. Sana kalian pergi lihatlah kepada kuburan Rasulullah. Faj'alumhu kawan ila sama. Kalian jadikan dari kuburan itu lobang di atasnya yang sampai ke langit. Artinya tidak ada pemisah antara kuburan Nabi dengan langit. Hatta la yakuna bainahu wa bainas sama' sahab, sehingga tidak ada antara kuburan Nabi Muhammad dan langit itu ada atapnya. Jadi disuruh buka. Disuruh buka. Qala, maka para sahabat, orang-orang muslimin, ya di antaranya juga mereka melakukan seperti itu supaya mereka ya segera Allah turunkan ya hujan. Famutirna matron. Akhirnya apa? Setelah melakukan apa yang dianjurkan oleh Sayyidina Aisyah, mereka mengatakan, akhirnya kami ini diturunkan hujan, dengan hujan yang sampai dengan berkahnya hujan itu nabatil usyub, rumput-rumput itu tumbuh, wasaminatil ibilu, dan sampai-sampai unta-unta kami itu sudah penuh kekenyangan, ya, tafattat minasyahmi, ya, sampai namanya lemak-lemak ya, dari unta-unta kami itu betul-betul kelihatan saking gemuknya dengan berkahnya hujan yang turun. Maka dikatakan tahun itu adalah amul fatsqi, ya, tahun mana kegemukan, ya, mana kawan ay an-nafidah. Ini dikatakan oleh Sunan Dani. Lihat bagaimana kisah ini dalam satu hadis ini, ketika didatangi kaum muslimin akan paceklik yang menimpa mereka, Sayyidina Aisyah tidak langsung mengatakan ayo kita berdoa bersama-sama, kita langsung meminta kepada Allah, tidak. Tapi beliau menyuruh para kaum muslimin tadi datang kepada kuburan Nabi SAW. Apa yang dilakukan itu kalau bukan untuk tawasul dengan kuburan Nabi, ya? Sehingga akhirnya para kaum muslim tadi berdoa, ya, di dekat pusara Nabi, yang antara pusara Nabi dengan langit itu, ya, tidak ada penghalang. Jadi waktu itu mungkin ada kayak bangunan atau atap, ya, yang menutup, ya, menutup antara kuburan Rasulullah dengan langit. Hanya dibuka sedikit, dibuat celah. Hanya mereka berdoa di tempat itu. Kemudian subhanallah langsung diturunkan hujan. Ya, dari kisah ini apa kalau bukan maknanya tawasul, ya? Fa hadza tawassulu bi qabrihi. Maka Syekh Muhammad bin Malik mengatakan ini adalah bentuk tawasul dengan kuburan pusara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan dari sisi hanya sekedar kuburan, bal min haitsu kaunuhu dhamma jasad asyrafil makhluqin. Tapi apa yang terkandung dalam kuburan atau pusara itu dari menghimpun jasad atau tubuh dari makhluk yang paling mulia dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab kemuliaan ini, ya, dengan sebab
kedekatan ini akhirnya apa yang diinginkan dikabulkan, apa yang diharapkan itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makna tawasul. Ya, tidak ada yang salah. Bahkan Sayyidina Aisyah menganjurkan seperti ini. Jadi kalau misalkan sama seperti kita datang kepada kuburan orang soleh, kuburan yang seorang wali, terus kita minta di dekat kuburan itu, yang kita minta kepada Allah, jelas kepada Allah. Namun kita maksudkan kita berada di dekat aulia itu supaya aulia itu di dalam kuburannya mereka hidup. Kuburan para nabi adalah hidup, kuburan para aulia juga hidup. Ya. Karena para aulia itu ya fi kuburihim ahya, di dalam kuburan-kuburan mereka itu hidup, apalagi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak salah kalau kita datang ke Madinatul Munawwarah, kemudian kita di hadapan ya kuburan Nabi kita berdoa. Ya, pada suatu saat ada dalam khalifah di zaman khalifah siapa itu ya? Al-Abbasi, satu saat ya Imam Malik ditanya ketika ada seorang khalifah datang ke pusara Nabi, kemudian merasa bingung kemana dia akan berdoa. Apakah dia akan membelangi kiblat, ya, atau dia menghadap kuburan Nabi pusara Nabi Muhammad SAW yang lebih utama. Ya, maka Imam Malik yang berada di tempat itu ditanya, kemana saya akan berdoa, menghadap kemana? Apakah ke kiblat, ataukah saya akan menghadap pusara Nabi Muhammad sehingga aku nanti akan membelakangi kiblat? Maka kata Imam Malik, engkau hadapkan wajahmu, dirimu kepada pusara Nabi Muhammad yang andai kata kalau bukan karena dia kau tidak akan tahu di mana itu kiblat, kau tidak akan kenal kemuliaan kiblat. Maka disitulah akhirnya disunnahkan walaupun kita membelangi kiblat, ya kita tetap sangat dianjurkan untuk memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih mulia mana, kiblat atau Nabi Muhammad? Maka di sini ya Nabi Muhammad lebih utama daripada kiblat itu sendiri, karena kiblat itu menjadi mulia karena sebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka mengenai riwayat hadis ini banyak sekali diriwayatkan oleh diantaranya Abu Nu'man, ya. Yang namanya Muhammad bin Fadl, ya, Al-Mulaqqab bi Arim. Ini adalah salah satu guru dari Imam Bukhari, ya. Maka di sini dikatakan huwa thiqah. Ini beliaunya adalah orang yang thiqah, ya, sangat dianggap dalam jalur periwayatan hadis, ya. Daghayyara fi akhir umri. Namun ada riwayat salah satu ahli perawi mengatakan bahwasanya di akhir umur dari Abu Nu'man ini, gurunya Syekh Bukhari ini, Imam Bukhari, itu ada beberapa perubahan di akhir umurnya. Nah, maka di sini Abu Yasir Muhammad bin Al-Maliki mengenai periwayat hadis yang tadi mengatakan ini tidak sampai mencacati, membahayakan riwayatnya Abu Nu'man. Kenapa? Karena Imam Bukhari sendiri dalam kitabnya Sahih Bukhari itu banyak sekali meriwayatkan, ya, tidak kurang dari 100 hadis, ya. 100 hadis yang di situ ada perawi namanya Abu Nu'man, gurunya sendiri, ya. Sehingga ini tidak menjadi masalah, ya, yang tidak menjadikan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'man ini menjadi cacat, walaupun ada sebagian ulama yang tadi mengatakan apa, di akhir umurnya ada perubahan, ya. Dan itu disampaikan oleh Daruqutni, ya, padahal itu tidak disanggah Ibnu Hibban, ya, Ibnu Hibban yang mengatakan bahwasanya Abu Nu'man ini ada yang meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar, padahal itu ditanggapi oleh Imam Az-Zahabi, seorang ahli hadis juga, yang mengatakan, ya, bagaimana bisa tahu Ibnu Hibban tadi ini bahwasanya Abu Nu'man ini meriwayatkan sesuatu yang hadis yang mungkar. Maka
sanggah dengan berupa ya, bukti, mengajukan bukti. Mana kalau memang Ibnu Nu'man, guru dari Imam Bukhari ini ya, ada meriwayatkan hadis yang mungkar, coba sebutkan satu hadis saja. Maka ternyata Ibnu Hibban itu tidak ada yang tidak berani atau tidak sampai pada beliau menunjukkan satu hadis yang dianggap hadis mungkar yang diriwayatkan oleh Abu Nu'man Muhammad bin Fadl, guru dari Imam Bukhari ya. Intinya hadis ini jangan tidak ada permasalahan ya dari segi riwayatnya, dan ini semuanya dikatakan jayyid ya. Dan ini semuanya yang meriwayatkan hadis bahwasanya tawassul dengan kuburan Nabi itu dianggap tidak ada sesuatu yang masalah dari segi tingkatan atau hadisnya, dan bisa diterima. Oleh karena itu ini salah satu bentuk ya dalil yang bisa dijadikan hujjah bahwasanya kuburnya orang yang saleh, apalagi seorang nabi, bisa dijadikan media tawassul ya, karena ini ada terjadi pada zaman Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita akan bisa lebih jelas lagi ya membahas tentang bagaimana Sayyidina Aisyah memerintahkan kaum muslimin untuk bertawassul dengan kuburan Nabi. Jadi bagaimana kok bisa? Maka di sini akan dibahas lebih lanjut lagi. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.